Baik, semangat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pagi. Eh, Terima kasih atas stay tune-nya. Ini sudah ada 5 orang. Ada Ibu Evi Pospitasari, Ibu Indiah Supriyatin, Yeni Nur Asifah, Mas Nur Makmur, kemudian Ibu Sulari, Bapak Misbahudin. Ini baru 5 orang yang stay tune. Oke, nggak apa-apa, saya tetap belandang saja. Mau banyak maupun sedikit, saya tetap live. Baik teman-teman semuanya, sesuai dengan janji saya akan membawakan materi tentang momong anak ya. Karena yang namanya anak ini kan selalu menjadi cerita atau bumbu-bumbu yang sangat istimewa di dalam bisnis NASA. Misalkan, Mbak, Pak, maaf saya tidak bisa datang, anak saya. Pak, Bu, mohon maaf saya nggak bisa datang, anak saya. Padahal kalau kita sebagai profesi yang lain, misalkan Anda kerja di supermarket, Anda kerja di suatu departemen, Anda kerja sebagai apapun lah, sebagai karyawan, apakah anak juga menjadi momok yang sedemikian menakutkan? Ternyata ya tidak ya. Ternyata tidak. Bahkan di tempat mertua saya di Subang sana, itu banyak sekali ibu-ibu yang meninggalkan anaknya untuk kerja di Taiwan, karena di Subang sana itu mayoritas penduduknya itu pada bekerja di Taiwan. Jadi ibu-ibunya bekerja di Taiwan, bapak-bapaknya pada kerja di Korea atau di Malaysia. Dan yang paling asik adalah ketika saya mudik ke Subang, itu betul-betul melihat satu keajaiban atau suatu keanehan. Suatu keanehan. Anehnya itu apa? Itu kakek nenek ngomong cucu. Jadi kakek nenek ngomong cucu. Ketika ibunya kerja ke Taiwan, kemudian bapaknya kerja di Malaysia, itu apakah mereka yang kerja di luar negeri itu apa ya ngomong sama majikannya? Waduh, maaf ini majikan, saya harus mudik. Ada apa? Anak saya rewel, anak saya kecil-kecil. Nyatanya enggak juga ya, tetap etol saja. Jadi aneh sekali ketika kita berprofesi di luar NASA, anak itu enggak masalah. Tetapi begitu masuk NASA, anak itu masalah luar biasa. Iya kan? Aneh sekali ya. Ada di profesi yang lain itu enggak pernah dibahas itu. Ya, ironis sekali di bisnis NASA yang kita kerja 100% untuk anak, istri, bahkan bisa diwariskan, itu malah kita punya alasan. Tapi kerja yang hanya bisa untuk bertahan hidup selama 1 bulan, kita justru tidak menganggap itu masalah. Aneh kan? Aneh sekali. Maka saya geli sekali ketika ada ibu-ibu mengatakan, maaf Pak, anak saya rewel, saya tidak bisa mengikuti live. Itu saya juga geli sekali, karena anak saya 3. Anak Anda 1, anak saya 3. Nyatanya saya baik-baik saja. Jadi hanya di bisnis NASA loh, anak kok dibahas itu. Heran saya. Super heran. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh pada Anda bagaimana saya ngomong anak ketika saya menjalankan bisnis NASA. Saya sama istri itu menjalankan bisnis NASA. Jadi justru saya menggunakan momentum paling dasar, yaitu anak memiliki keberanian untuk berkreasi, anak memiliki keberanian untuk bermimpi. Anak itu kalau sudah punya impian, dia akan nagih terus. Misalkan, nak, besok ayah belikan mobil. Silahkan, ini ada buku tentang mobil, kamu pelajari. Yang paling bagus yang mana, yang kamu paling suka yang mana. Nanti
ayah belikan. Nanti anak itu akan milih. Di antara mobil-mobil yang berderet-deret itu, anak itu akan milih. Dan yang dipilih itu pasti yang paling bagus. Nggak mungkin anak milih mobil jelek, itu nggak ada. Nggak mungkin anak kau milih mobil jelek. Kalau di antara mobil jelek, mereka akan milih mobil antik. Karena mereka punya keberanian untuk bermimpi. Mereka tidak pernah, jadi otak kanan mereka berkembangnya luar biasa. Nah, saya harus menggunakan momentum di mana anak masih memiliki keberanian untuk menggunakan otak kanannya. Ini mbok tolong jangan inbox. Maaf, ini saya paling tidak suka itu kalau di inbox. Ya betul, saya itu paling tidak suka kalau di inbox. Ini jadi nanti yang ketika saya live inbox nanti saya keluarkan ya dari grup ya. Ya. Nanti yang ketika saya live kok malah inbox, nanti malah saya tendang dari grup. Jadi tolong, saya tidak pernah melayani orang untuk inbox. Apapun omongannya saya tidak akan pernah melayani inbox. Ya. Permasalahan apapun silahkan tuliskan di sini. Ya, di sini saya nanti bisa jawab sehingga pertanyaan Anda menjadi wakil dari sedemikian banyak orang. Kemudian saya memberikan jawaban bisa dilihat banyak orang. Kalau malu ketahuan, mending tidak usah. Saya kalau tidak inbox saya malu Pak diketahui orang. Ya mending saya juga nggak boleh tahu. Ya. Ini oke, ini maaf ya teman-teman, ini saya keluarkan ini dulu. Ini Mbak Sulari ini sangat tidak edifikatif ini. Ini saya blokir dulu. Ya, ini saya blokir dulu. Oke. Sudah saya blokir sehingga sudah tidak bisa inbox saya lagi. Masuk baru ngobrol kemudian kelentang-kelenting yang dibicarakan sama lagi. Ya, jadi saya menggunakan jasa anak saya. Ya, saya berkolaborasi dengan anak-anak saya. Dan anak saya ajak untuk memilih mobil. Dan akhirnya Simsin itu memiliki impian, saya kepengen pada waktu itu dengan bahasa cadelnya. Simsin pengen mobil seperti apa nak? Mobil bagus. Yang warnanya apa? Putih susu. Jadi bukan warna putih tapi putih susu. Ya. Dan akhirnya betul, setelah kami ajak untuk ke showroom ya atau pameran, anak saya itu paling aktif sekali untuk mencari mobil-mobil impian dia. Dan saya bebaskan untuk bernegosiasi dengan gaya mereka. Om, mobilnya boleh dipegang? Oh boleh. Karena begini, kebiasaan kita ketika anak kita itu pegang mobil orang lain, orangnya itu memperbolehkan sebetulnya. Pemilik mobil itu memperbolehkan mobilnya dipegang anak itu boleh. Tapi orang tuanya sendiri malah yang melarang. Jangan, nanti dekok. Sekarang silakan Anda lihat jari-jari anak Anda itu terbuat dari logam, paku, atau pukul besi. Nyatanya terbuat dari daging dan kuku ya. Baret-baret mobil dengan kuku itu nggak akan membekas. Tidak akan menimbulkan kerusakan apa-apa. Oh saya pukul aja tangan saya yang sakit kok. Apalagi hanya dipegang oleh anak kecil. Tapi sebagai orang tua kita protektif sekali. Kita itu malu sekali. Sehingga kita yang malu tapi kemudian malah menyalahkan menakut-nakuti anak. Jangan dipegang, nanti kamu dimarahi. Yang sering marahi itu ibunya atau pemilik mobil? Halo? Ayo saya tanya, tolong jawab jujur. Yang paling sering membuat anak nangis itu orang tuanya atau pemilik mobil itu? Yang sering marah-marah pada anak itu orang tuanya atau si pemilik mobil itu? Yang paling sering membuat anak nangis itu kan ibunya. Kenapa? Ibunya
memberikan melontarkan pelampiasannya. Misalkan anak dikasih makan, ya, kasih makan, masih ditakut-takuti, ya kan? Kalau kamu nggak makan, kamu nanti masuk neraka. Emangnya tahu neraka seperti apa, ya kan? Akhirnya yang terjadi, anak makin takut. Nah sekarang bagaimana caranya agar anak saya itu makannya banyak, tidak perlu marah. Orang tua itu nggak boleh marah. Bapak ibu itu nggak boleh marahin anak. Karena sekali kita marah dan anak itu ketakutan, maka kata-kata anak orang tua itu betul masuk ke bawah sadar dia. Sehingga besoknya menjadi seperti apa? Ya menjadi seperti kita sekarang ini. Betul kan? Kenapa kita menjadi sekarang ini? Karena dulunya tanpa sadar kita sudah sering dibentak-bentak, sering dimaki-maki, kita sering dimarahin dulu. Betul kan? Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang kita melampiaskan apa yang dulu dibentakkan ke orang tua, kita lampiaskan kepada anak kita. Nah kalau saya sendiri merasa beruntung. Saya itu merasa tidak pernah dibentak orang tua saya. Nggak pernah dibentak saya itu. Gimana mau membentak? Ibu saya setelah melahirkan saya, ibu saya masuk rumah sakit. Saya tidak dapat ASI dari ibu saya. Ya, saya tidak dapat ASI dari ibu saya. Karena ibu saya masuk ke rumah sakit. Sampai 2 tahun. Jadi saya itu ASI-nya tidak minum ASI. Saya dititipkan ke tetangga dan diberikan susu buatan tetangga saya tadi, yaitu berupa tajin atau susu kambing yang diperas langsung itu. Di kambing diperas susunya, kemudian dipanaskan, kemudian didinginkan, tambahkan sedikit gula, diberikan ke saya. Makanya saya nggak pernah dibentak-bentak orang tua saya. Nah, saya itu hanya mencontoh ya, saya itu hanya mencontoh dengan tetangga-tetangga saya dulu. Jadi sebaya saya itu selalu setiap hari itu dimarahi. Makanan nggak habis dimarahi, nyentuh mobil dimarahi. Bahkan yang petani, anaknya bantu orang tuanya ke sawah malah dibentak. Jangan begitu, nanti bibitnya mati semua. Kan sampai sedemikian parah kan. Nah, begitu dewasa apa yang terjadi? Saya bisa begini, teman-teman sebaya saya ya seperti itu. Penakut. Ada beberapa yang berteman dengan saya di Facebook, di FB saya itu berteman. Dan komentar mereka juga luar biasa. Wah selamat ya Om Sindu, wah, kamu hebat sekali, begini-begini, bla 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 bla. Aku kira-kira bisa nggak seperti kamu ya? Kayaknya aku nggak pede, kayaknya aku nggak mungkin niru kamu, kayaknya nggak mungkin. Nah sekarang kalau kita saja ini hasil dari bentakan masa lalu, kemudian kita melatih anak kita dengan gaya bentakan kita untuk menghasilkan produk, yaitu keberanian anak kita di masa yang akan datang. Contoh, Anda sedang live begini, anak Anda nongol, kira dibentak enggak? Kalau saya enggak. Enggak. Terus berapa kali ibu sering membentak anaknya? Ketika makan tidak habis, kemudian ketika lelet disuruh mandi, kemudian ketika menjatuhkan, bahkan belum menjatuhkan ini, belum memecahkan gelas. Berapa kali anak Anda pegang gelas, weh, hati-hati, nanti kalau jatuh begini, bla 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 bla. Belum jatuh saja dia sudah dimaki-maki sedemikian luar biasa. Sehingga input negatif sudah kadung mereka terima, blong blong blong, masuk terus itu. Input negatif dari orang tua sama sekali tidak ada. Yang ada adalah input negatif terus. Kamu nakal, nilaimu jelek sekali, dasar begini, dasar manyul, dasar nonong, dasar. Pokoknya anak salah semua. Yang paling benar ibunya. Ingat tuh ya, anak hanya ingat apa yang dia terima dari orang tuanya. Apa itu? Perlakuan, sikap, kata-kata. Perlakuan,
sikap, dan kata-kata. Anak tidak akan pernah ingat apapun yang dibelikan oleh orang tuanya. Mainan apapun mereka lupa. Baju seberapa banyak pun mereka lupa. Tapi anak akan selalu ingat perkataan orang tuanya, tingkah lakunya, sikapnya. Itu yang akan ngancep ke kepala. Dan apakah itu bisa hilang? Tidak bisa hilang. Sayangnya tidak bisa hilang. Dan celakanya, masa keemasan mereka untuk menyerap itu ketika mereka dari lahir sampai mereka umur 15 tahun. Ayo dicek. Anak Anda sanjung-sanjung, Anda timang-timang, itu hanya umur berapa? Hanya sejak lahir sampai anak umur 4 tahun. Setelah 4 tahun, kelucuan anak itu hilang. Tinggal tahun ke-5 sampai usia 5 tahun sampai usia 15 tahun. Jadi lucunya anak itu ketika lahir sampai umur 4 tahun. Umur 5 ke atas sudah tinggal brengseknya aja itu. Jadi orang tua sering ngumpat-ngumpat, sering memperlakukan yang tidak belum layak dikonsumsi oleh anak di masa pertumbuhan itu. Padahal anak itu baru menyerap informasi ganas-ganasnya itu ya dari 0 sampai 15 tahun. Apa daya perlakuan istimewa hanya mereka peroleh di 4 tahun pertama. 11 tahun kemudian itu jelek semua. Betul. Halo? Jadi begitu umur 5 tahun, makan nggak habis dimaki-maki, belum mandi dimaki-maki, tidak nyapu ruangan dimaki-maki, pulang sekolah bajunya berlepotan dimaki-maki, nyentuh apa nyentuh ini itu nggak boleh, mau kemana mau ketemu temennya nggak boleh, yang dianjurkan hanya jadi wakil, jadi pembantu rumah tangga. Dilatih untuk menjadi pembantu rumah tangga. Disuruh nyuci piring, kayak disuruh macam-macam lah. Hanya menjadi wakil ibunya. Semakin dia rajin membantu ibunya makin ngacungin jempol. Wah, bagus, anakku yang tercinta. Kamu besok layak jadi pembantu. Kenapa? Karena oleh ibunya diperlakukan seperti itu. Diperlakukan seperti itu. Nah, saya tidak mau anak-anak saya seperti itu. Saya nggak mau. Terus terang saya nggak mau. Saya harus menjadi ayah, istri saya harus menjadi ibu yang betul-betul ibu yang atau orang tua sebagai teman bermain anak. Ketika anak saya sekolah, nilainya jelek. Ya, nilainya jelek. Misalkan nilai itu sampai 10. Ternyata anak saya nilainya 4. Saya tinggal ngomong apa? Wah, bagus. Simsin bisa menjawab 4 pertanyaan dengan istimewa benarnya. Besok kita temukan. Simsin pasti bisa menemukan 6 jawaban yang lain. Dengan cara yang istimewa dan pasti benarnya. Sehingga kalau ada soal 10 sudah benar 4. Ya, sudah benar 4. Seharusnya kita hargai yang 4 tadi. Bukan malah yang 4 tadi nggak ada harganya. Yang dihargai adalah ketidakbisaannya. Kenapa nilaimu jelek? Kenapa kamu begini? Kamu nakal ya? Padahal ingat, nilai di sekolah itu kan hanya nilai kan? Hanya nilai saat itu. Nah, bukan nilai baku, bukan nilai abadi, bukan. Hanya kekeliruan saat itu. Besok pasti akan berubah. Dan berubahnya anak sesuai dengan input-input positif dari orang tuanya. Nah, terus, sekarang ketika saya menjalankan binasa,
Ketika saya ikut home sharing di tempatnya Pak Ardi, ke tempatnya Pak Ali, anak saya itu selalu saya ajak. Selalu. Saya nggak peduli orang-orang mau ngomong apa. Itu kasihan, anaknya kok kecil-kecil sudah diajak ke sini. Kasihan loh, Simsin umur 2 tahun sudah diajak home sharing. Sampai malam lagi. Banyak, bahkan orang-orang seangkatan saya itu mengatakan, Sindu itu kok nggak mutu sekali sih, masuk anaknya diajak ke seminar. Ya saya ngomong, kan lebih baik saya bawa anak saya daripada anak saya nggak bisa ikut seminar. Kan lebih baik saya bawa anak saya ke home sharing daripada saya tidak bisa ikut home sharing. Betul kan? Nah, setelah sekian lama, sekian tahun, sekarang anak mereka bisa order ke kantor enggak? Enggak. Tapi Simsin bisa enggak order ke kantor? Bisa. Anak orang lain bisa enggak membuat laporan stokis? Belum tentu. Tapi Simsin sama Eva sudah bisa belum? Oh sudah luar biasa. Sudah 1 tahun ini mereka yang mengerjakan pelaporan stokis kami. Memang ketika saya ajak ke home sharing, saya ajak ke pertemuan, saya ajak ke seminar, kami bacakan buku. Itu ternyata masuk ke bawah sadar anak-anak. Bukankah begini Pak Ibu? Lebih baik kita baca buku dengan keras daripada kita teriak keras-keras. Karena kalau di buku itu nggak ada kata-kata jelek, nggak ada. Betul kan? Di buku-buku yang kemarin saya tunjukkan itu tidak ada kata makian, itu nggak ada. Kata negatif itu nggak ada. Dan kalau itu saya baca dengan keras, nah dari buku itulah saya transformasikan atau saya masukkan ke anak saya. Isi buku, medianya mulut saya, diterima oleh telinga anak saya, dan masuk bawah sadarnya. Coba, selama ini Anda pernah baca buku? Tidak. Maka kata-kata yang keluar dari diri Anda hanya comotan dari TV, comotan dari kebiasaan orang-orang sekitar Anda. Dan itu menjadi timbunan sampah yang keluar untuk ditimbunkan kepada anak kita. Jadinya apa? Ya anak kita akan bisa kelihatan besok ketika dewasa mereka jadi apa. Ya. Jangan sampai setiap hari Anda maki-maki, tapi ketika anak Anda mau kerja, Anda berdoa, ya Allah jadikanlah anakku anak yang soleh. Gimana mau soleh wong ibunya aja kayak gitu? Betul ya? Oke, terus ketika saya mengerjakan NASA dengan keluarga, dari order produk, kemudian packing, kemudian ngirim, itu anak saya harus ikut. Nggak boleh tidak. Mereka harus tahu. Ketika saya ngisi home sharing, mereka harus ada. Ketika saya ngisi seminar apapun deh, di luar kota sekalipun, mereka harus ikut. Tidak boleh tidak. Mereka harus ikut. Sehingga mereka tahu sekali. Oh, kegiatan ayahku seperti ini. Oh, hanya membuat tulisan di Facebook, ada uang, dapat uang. Hanya upload gambar, ada orang transfer. Hanya ikut seminar sana, besok bonusnya naik. Nah, tadi pagi istri saya mendapatkan kuesioner, ya, kuesioner sampai kuesioner tentang data Simsin. Lingkar kepalanya berapa? Tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, kemudian kesukaannya apa, golongan darahnya apa. Yang terakhir ini paling aneh, cita-citanya apa. Di sekolah ditanyain cita-citanya apa, dan pilihannya itu nggak ada di situ. Pilihan anak saya itu nggak ada di daftar itu. Kan pilihannya tentara, polisi, dokter, terus apa lagi tadi Bu? Insinyur, perawat, terus guru. Nah pilihannya kok ini. Nah kemudian saya telepon ke pihak sekolah. Halo Bu, Mbak tolong
daftar impian itu ditambahkan. Jadi pengusaha, jadi fotografer, jadi pembicara, motivator, penulis buku atau apa gitu loh Bu. Karena setahu saya profesi yang ada di daftar itu nggak passive income semua. Itu active income semua. Itu nggak bisa kaya semua. Itu nggak bisa bahagia semua. Bahagianya ya bahagia semu. Kalaupun bisa bahagia ya hanya skupnya lokal. Tidak nasional maupun internasional. Kenapa? Kalau guru itu kan bisanya piknik ketika liburan. Kalau nggak liburan kan nggak piknik. Tuh kan? Guru nggak bisa piknik hari Senin. Nggak bisa. Tuh kan? Lebih kayak mana? Guru atau pengusaha tempat pemancingan. Oh, kan lebih kayak profesi pengelola pemancingan toh. Tuh kan? Terus akhirnya dari sekolah itu muncul, oke Pak, silahkan tuliskan Simsin mau jadi apa. Saya bilang, Bu, Simsin besok akan jadi seperti ibunya. Apa itu? Wira swasta, ya, wirausaha atau entrepreneur, dan hobinya adalah presentasi atau berbicara di depan banyak orang. Kegiatan hariannya adalah di rumah. Tapi impiannya adalah punya penghasilan besar. Jadi impian versi guru adalah profesi pekerjaan. Tapi kalau di NASA ini kan impiannya apa? Penghasilannya. Impiannya apa? Saya kepengen kron. Wow. Caranya bagaimana? Saya sponsori 3 kaki masing-masing 5 juta poin. Berapa bonusnya? Loh, impian saya 300 juta. Loh, kan jelas. Pengen apa? 300 juta. Caranya jadi kron. Loh, kan jelas. Pekerjaannya apa? Memotivasi, melatih 3 kaki untuk meraih peringkat kron juga. Mengajarkan seni duplikasi. Dan mengajarkan tentang 7 kebiasaan distributor inti. Loh. Kan lebih spesifik daripada impiannya apa? Pilot. Lihat pesawat terbang aja belum pernah kok. Ya kan? Tempat untuk mainan apa? Para layang aja nggak ada. Alhamdulillahnya tadi kami ngasih masukan ke sekolah dan ternyata di ACC untuk menambahkan impian anak-anak saya. Oke, terus Bapak Ibu, anak-anak saya nggak punya pembantu. Itu kami asuh sendiri. Kami nggak punya pembantu, terus kami jauh dari orang tua. Sehingga kelahiran anak pertama itu kami tungguin sendiri. Kami rawat sendiri. Anak kedua kami tungguin sendiri, kami rawat sendiri. Anak ketiga kami tungguin sendiri, kami rawat sendiri. Dan betul-betul kami bisa mengarahkan anak saya ini dengan pendidikan seperti di Diamond Network. Sikapnya seperti apa, ketika ketemu teman baru seperti apa, ketika ketemu prospek seperti apa, ketika ketemu donen mereka seperti apa. Mereka terlatih sekali. Ya. Jadi kemarin beberapa teman sudah saya minta untuk silahkan tuliskan pengalaman Anda selama menginap di rumah saya. Mereka telah menuliskan, begitu datang ke Jogja, tadinya takut ketemu Pak Sindu karena Pak Sindu itu orangnya kelihatannya sangar sekali, kayaknya ganas sekali, kayaknya kanibal, kayaknya suku yang hobinya memakan mentah-mentah orang. Tapi begitu ketemu kok asik sekali orangnya. Ketemu Ibu Is juga welcome sekali. Bahkan ketika ketemu anak-anaknya kok langsung akrab. Tidak mengenal basa-basi. Tidak terlalu seperti orang lain ketika ketemu itu pertanyaannya dari sana jam berapa, macet atau tidak, oleh-olehnya mana.
habis ini mau kemana, di sini berapa lama, alamat temenmu namanya siapa, umurmu berapa. Anak saya pernah bertanya begitu? Enggak pernah. Tidak pernah menanyakan jam berapa sana berangkat, itu enggak penting. Anak saya udah tahu. Ya. Sekolah kelas berapa itu enggak penting. Anak saya selalu, halo, ya, namamu siapa? Nama saya ini, suka ini, ayo ke sana. Biar ayah ayah sama ibu-ibu di situ, anak-anak di sana aja, kita main bersama-sama. Kamu sudah pernah makan NBP? Ini loh. Ambil NBP dibukakan, kemudian anak saya mulai melatih anaknya dan saya untuk mengkonsumsi NBP pertama kali. Gini loh, NBP itu dibuka terus ditarik begini sambil diputar. Nah, kan jadi 2. 1 kapsul diputar, agak ditarik jadi 2. Terus ditaburkan ke lidah sambil melet. Jadi ini lidahnya taburkan ke atasnya, kemudian dicecap. Rasanya enak. Manis, kayak ada bumbu-bumbu kacangnya gitu loh. Akhirnya anak saya bisa menunjukkan cara mengkonsumsi NBP kepada anaknya donen saya. Di mana oleh donen saya itu yang namanya NBP atau produk NASA berbentuk kapsul selalu saja berasumsi NBP itu pahit. Produk NASA itu pahit. Bahkan ketika kita sodori produk kesehatan NASA, rata-rata donen mengatakan apa? Anak saya kan tidak terbiasa makan seperti itu. Ya kan? Loh, anak saya kan masih kecil, Pak. Masa dikasih NBP? Padahal NBP adalah nutrisi yang sangat tinggi sekali untuk memperbaiki kerusakan otak. Ya, memperbaiki dan mengoptimalkan daya kerja otak. Sayang sekali NBP yang sedemikian spektakuler, kita hanya berasumsi NBP itu pahit. Mbak Sila nggak usah minta maaf, Mbak. Ya, nggak usah minta maaf. Ini belum Lebaran. Nggak usah minta maaf. Maaf Pak, sedang menyimak di sana saja. Nanti di sini yang diulang. Ya, jadi kelas saya ini hanya sambilan saja. Ikuti di kelas yang sudah ada. Kemudian setelah sana selesai, baru ke sini putar ulang dan berkomentar gitu aja ya. Nggak usah. Terus ini banyak basa-basi ini, aduh, sayang sekali. Masa setiap kali saya online hanya bilang sehat selalu ya Pak. Saya udah sehat. Nah, terus anak saya memberikan contoh. Ini namanya lecithin. Cara minumnya begini. Ambil sedotan, dibuka, dicucup. Coba. Nah, anak saya sudah mulai melatih bagaimana caranya mengkonsumsi produk NASA. Dan anak itu kalau sudah mengkonsumsi lecithin dan NBP, sebetulnya sudah nggak perlu lagi dianjurkan deh. Sudah nggak perlu dibentak-bentak. Cukup dikasih contoh. Ya, cukup dikasih contoh. Cukup dikasih contoh, mereka nanti akan melakukan lebih hebat. Misalkan, baca buku dengan cara disuarakan. Saya kalau baca buku saya suarakan. Istri saya kalau baca buku juga disuarakan. Akhirnya anak saya kalau baca buku juga disuarakan. Ketika saya ketemu dengan orang, saya tidak basa-basi. Akhirnya anak saya pun juga tidak perlu basa-basi. Kemarin istri saya sudah mencontohkan, hanya membacakan buku pentingnya sholat duha. Akhirnya anak saya sholat duha. Nah, saya tinggal support. Sim, kalau kamu bisa sholat duha 12 rakaat selama satu bulan, kamu nanti tinggal minta gini, ya Allah aku minta 200.000. Coba aja, 200.000. Ya Allah aku minta 200.000. Nah, terus begitu dia sholat duha, ya saya kasih beneran 200.000 untuk gaji dia.
Ya Allah, beneran ayah nggak ngasih aku 200.000 kan aku sholat? Iya. Besok kalau nggak sholat, ya nggak dapet lah. Gimana? Mau dapat 200.000 atau tidak sholat? Ya mau sholat. Nah, supaya apa? Dapat 200.000. Karena anak saya rajin. Terus kemarin istri saya juga juga membacakan di topik kedahsyatan dari sholat ini puasa Senin Kamis. Akhirnya anak saya niru. Bu, aku mau puasa boleh? Boleh. Puasa Senin Kamis? Iya. Terus coba ayah tes. Kalau bisa puasa Senin Kamis, nanti pas buka puasa ayah antar ke rumah makan Kopi TM. Beneran ya? Beneran. Akhirnya mereka puasa Senin Kamis. Jadi hari Senin dia puasa, hari Kamisnya puasa, Kamis sorenya saya ajak santer mereka untuk buka puasa di tempat yang sangat menarik. Hingga mereka excited sekali. Genep 2 minggu, saya kasih bonus lagi. Besok kakak mau makan di mana? Mau makan di mana? Di kafe mana? Tapi nanti ayah antar ketika mau buka puasa. Aku mau ke sana ya. Maka kamu harus sholat duhanya jalan terus, kemudian puasa Senin Kamisnya jalan terus. Nanti ayah ajak ke sana. Setiap minggu nanti ayah antar ke sana. Kalau genep 1 bulan sholat puasa Senin Kamis, ada tambahan gaji untukmu. Berapa ya? 100.000. Ya dari puasa Senin Kamis mereka dapat 100.000, dari sholat duhanya mereka dapat 200.000, dan mereka jadi admin saya ngelaporan stokis itu dapat 200.000. Mereka dapat berapa? 500.000. Bayangkan, dengan 500.000 rupiah anak saya rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin mengerjakan tugas-tugas kestokisan saya. Cukup dengan 500.000. Tapi mereka mendapatkan rewardnya, ya, sebagai reward, dan mereka puas sekali. Bahkan tadi sudah ngejar-ngejar ibunya untuk, Bu, aku kepengen punya ATM sendiri, aku kepengen punya buku tabungan sendiri, aku kepengen punya rekening sendiri. Sehingga nanti ketika ayah itu gaji aku, nanti tinggal transfer ke rekeningku. Coba, pernahkah teknik-teknik seperti ini Anda terlintas di pikiran Anda? Pernahkah? Saya yakin belum. Anda selama ini seperti ibu-ibu yang lain atau seperti bapak-bapak yang lain, terlalu membebani anak dengan pekerjaan yang sangat berat sekali. Kenapa kok berat sekali? Karena pertama tidak ada contohnya, yang kedua hanya kata sifat. Ya, Anda membebani anak Anda dengan pekerjaan yang sangat berat sekali, tapi tanpa dikasih contoh, tanpa penghargaan, tanpa reward, dan berat sekali. Kenapa berat? Ya karena kata sifat. Nah, sehat-sehat terus ya. Kan berat sekali itu. Berat sekali loh. Karena Pak, caranya sehat itu gimana sih? Sehat-sehat terus ya, nah itu kan berat sekali. Yang kedua, nak jadi anak soleh ya, atau nak jadi anak solehah ya. Kan berat sekali. Karena yang ngerti soleh maupun solehah itu kan orang tua kan? Kan orang tua yang tahu. Soleh artinya apa? Oh ini. Solehah artinya apa? Ini. Itu kan setelah tua. Tapi kalau anak-anak apakah tahu? Gak ngerti. Lah kalau mereka gak ngerti, kenapa Anda pesankan? Buatin gak usah minta maaf, Bu, telat ya telat aja. Kalau maaf telat itu malah kelihatan tololnya. Gak usah minta maaf, lanjut aja. Saya juga gak ngecek kok. Apalagi
Jadi nggak usah pakai minta maaf, langsung masuk aja. Saya itu nggak pernah ngitung orang ya. Saya itu nggak pernah ngitung orang, saya nggak pernah meneliti ini aktif atau tidak. Nanti tinggal saya cek satu persatu. Kalau 1 bulan kok tidak ada komentar, ya saya free kick. Selama 1 bulan tidak komentar, saya free kick. Ya. Kalau selama 1 bulan kok tidak komentar satupun, lah saya free kick. Tapi kalau dalam satu materi komentar 2, oke, ya itu good. Per paragraf, Anda memberikan komentar-komentar Anda, ya Anda dapat reward dari saya. Pulsa 100.000 plus kristal X1 kan gitu. Atau Anda mau praktek apa yang saya sampaikan, oh good. Itu bagus sekali itu yang saya ingin. Tapi kalau Anda ngotot tidak mau praktek, ya enggak apa-apa. Silahkan manajer seumur hidup saja kan gitu. Oke. Terus anak versi saya adalah anak itu dikasih reward and punishment. Reward itu penghargaan, punishment adalah denda. Ya. Jika kamu bisa mengerjakan ini, ya. Jika kamu bisa mengerjakan ini, kamu dapat reward ini. Tapi jika tidak, ya kamu nggak dapat apa-apa. Ingat ya, otak manusia itu tidak pernah dewasa. Otak manusia ini adalah satu-satunya organ yang tidak pernah menua. Otak kita itu dari dulu sampai sekarang begini-begini saja. Yang menua itu kulit, rambut, mata. Nah, ini menua, gigi itu menua. Gigi dari nggak ada, kemudian ketika tua menjadi ompong, kan? Rambut tadinya jarang-jarang, kemudian mulai lebat, kemudian hitam, kemudian apa? Berubah, kemudian putih, kan menua. Tapi kalau otak ini nggak bisa menua. Otak nggak bisa menua. Makanya kalau ada orang tuh sudah dewasa kok ngeyelan, sebetulnya dia adalah anak nakal dengan tubuh dewasa, dengan tubuh keriput, dengan rambut yang sudah ubanan. Nah, polanya sama, karena otak manusia itu hanya sistemnya itu hanya ada 2. Satu mencari nikmat, ya, mencari nikmat. Yang kedua menghindari sengsara. Cuman itu. Selama ini 2 ini dipraktekkan, selama 2 ini kita incar, selama 2 hal ini kita garap, orang itu pasti hebat. Karena settingan otak ya hanya 2 ini, mencari nikmat, yang kedua menghindari sengsara. Makanya nikmatnya apa? Oh, dapat reward. Sengsaranya apa? Oh, tidak dapat. Maka orang bisa sanggup melakukan. Contohnya begini, Anda saja yang sudah kerja sekarang ini, itu kan gaji Anda itu kan reward ya. Gaji Anda itu reward. Kalau aktif selama 1 bulan begini-begini, gajimu sekian. Itu reward. Punishment-nya apa? Kalau tidak berangkat dicowok. Loh. Makanya Anda berangkat terus. Dan settingan otak Anda itu ketika kalau sudah dapat pekerjaan itu settingannya juga hanya mencari nikmat, menghindari sengsara. Kalau aku sampai dipecat, aku cari pekerjaan sulit, makanya jangan sampai dipecat. Makanya ketika sudah ketemu bisnis NASA pun masih ngomong begini. Pak Sindu, saya kerjakan NASA itu sambilan aja kok Pak, saya kan punya pekerjaan. Artinya gaji itu betul-betul menjadi reward terbesar Anda. Makanya Anda tidak mau kehilangan itu. Betul kan? Padahal di bisnis NASA bisa nggak kita memiliki penghasilan yang lebih besar daripada gaji? Ada. Contohnya 1 NCX berapa? Untungnya anggap aja 100.000. Saya pernah membuktikan itu. Sehari jual kristalik 100 biji laku. Kalau 1 hari laku 100 biji NCX, kalikan 100.000 kan ketemunya 10 juta. Enak mana? Berangkat pagi pulang petang, selama 1 bulan dapat 5 juta. Atau posting pagi, posting subuh, dan posting maghrib,
ya, dilakukan selama 1 bulan, posting subuh dan posting di waktu maghrib. Tapi dalam waktu 1 bulan itu bisa laku kristal 100. 100 kalikan 100.000 ketemunya 10 juta. Oke. Siap. Padahal apa yang terjadi? Saya kerjanya hanya subuh loh. Setelah sholat subuh, kemudian saya posting. Karena saya jualan online itu ya postingan paling ampuh itu subuh. Itu paling dahsyat itu. Ya, ini Pak siapa ini? Ini masih otak kiri Pak Andis Asfar. Insya Allah bisa dengan izin Allah. Allah itu sudah mengizinkan Mas. Mas Andi ya, saya tegaskan kepada Anda, Allah sudah mengizinkan. Kalau belum mengizinkan Anda mati. Kalau Allah tidak mengizinkan kita itu masih menjadi sperma Mas Andi Asfar. Oh kita ini sudah di dunia, untuk saya di dunia kok masih atas izin Allah. Aneh Anda itu. Mau sudah diberikan dunia kok. Hanya saja settingan otak kita masih belum benar. Kenapa? Karena kita adalah produk dari pendidikan orang tua kita. Apakah orang tua kita salah? Oh tidak, mereka sudah benar. Nyatanya kita sudah seperti ini. Makanya di grup saya ini saya kasih sesuatu hal yang baru. Ya, saya kasih sesuatu hal yang baru. Pertama, Allah itu sudah maha memberi. Maka jangan curiga. Oh sudah maha memberi kok. Ketika Allah itu sudah maha memberi, ya minta saja. Masa di sini ada Mas siapa tadi masih menyaksikan kalau Allah itu tidak maha memberi? Mas ini masih kator banget. Mas Andi Asfar ini kan kator banget. Insya Allah bisa dengan izin Allah. Allah itu sudah maha memberi kok masih dengan izinnya kan aneh. Ini Nur Yasin nanti saya free cake ya. Bu Nur Yasin nanti saya keluarkan dulu. Ya oke. Karena pakai stiker ya. Atau stikernya saya hapuskan. Ini stiker. Bu Nur Yasin di grup saya tidak boleh pakai stiker ya. Tolong dihapus atau enggak. Outkan dulu. Ya. Jadi Allah itu sudah maha memberi, maka jangan sanksi. Ya, jangan sekali-sekali sanksi. Karena kalau Anda sanksi, ini resikonya berat. Kalau Anda sampai sanksi, resikonya berat sekali. Anda tidak bisa kaya. Karena Anda sudah punya Allah yang lain. Yaitu apa? Yang maha mempersulit. Kan gitu. Karena Allah bukan maha mempersulit. Itu pas Allah yang lain. Ya. Sudah masuk kategori kesyirik. Jadi kalau belum ngerti tentang belum ngerti tentang makrifat ya maaf Anda tetap saya tendangi itu. Orang makrifat kok ngeyel kan gitu. Ya, Allah sudah maha memberi, Allah sudah maha mengabulkan. Tugas kita adalah meminta yang besar. Bagaimana caranya? Caranya sholat duha 12 rakaat. Kemudian baca istighfar yang sangat banyak. Seperti ketika kita kecil dulu, kita semuanya kalau ketika kecil itu kan mengunjungi kakek, nenek, paman, ya kan? Itu kan sungkem. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, kayak itu kan langsung kan gitu. Betul kan? Minta maaf ya. Di hari lebaran saja langsung kok itu. Itu minta maafnya pada orang. Itu aja langsung cash. Betul. Lah istighfar kan Anda minta maaf sama Allah. Masa tidak dikasih cash? Makanya yang tadi masih ngeyel itu istighfarnya jarang-jarang. Ya, maka jangan sanksi dengan Allah. Dan ajarkan pada anak kita jangan sampai mereka sanksi terhadap Allah. Ya. Saya ajarkan pada anak saya, mintalah begini, minggu depan terkabul. Karena begini, rezeki anak kan perantaranya siapa? Orang tuanya kan? Betul apa betul? Betul kan? Betul enggak?
Rezeki anak itu kan perantaranya siapa? Orang tuanya. Lah berarti saya menjadi perantara rezeki anak saya dari Allah kan? Nah maka saya tinggal mainkan ini, reward and punishment ini. Kalau kamu istighfar sehari 100 kali, minimal 70 kali, kemudian kamu lakukan sholat duha juga, nanti minggu depan kamu akan dapat ini. Kamu tinggal minta aja. Minta apa? Minta sepatu Nike misalkan. Anak saya minta sepatu Nike. Yang kayak apa? Dia browsing. Seperti ini loh ya. Wow, Charles Jordan. Itu harganya 4 jutaan itu. Tapi kamu pengen SIM? Pengen banget ayah. Ya sholat duhanya dikencengin. Sholat duha dan baca istighfar yang banyak. Nanti lakukan aja 40 hari. Dari sekarang 40 hari ke depan, kamu pasti dapat itu. Nah, begitu anak saya mulai sholat, saya kerja keras. Posting subuh, posting maghrib, posting subuh, posting maghrib, posting subuh, posting maghrib. Dan saya kencengi di produk-produk yang untungnya gede. Paket asam urat itu kan gede. Jadi saya membuat fanpage obat asam urat. Ya, obat asam urat. Saya postingnya di situ di setiap subuh dan maghrib, subuh maghrib, subuh maghrib, subuh maghrib. Dan dari fanpage itu untuk saya lokasikan kepada anak saya ini. Ternyata betul istighfarnya anak saya ngefek ke teknik penjualan saya karena istighfarnya kenceng, laris. Dari fanpage itu dalam 1 bulan bisa beli 2 sepatu Nike Jordan. Simsin, alhamdulillah nih, doamu terkabul. Lihat, cek, harganya berapa itu? Nike Michael Jordanmu itu. Oh sekian ya. Oh, ayah sudah dapat 5 juta. Kira-kira anak saya makin percaya nggak untuk minta? Dia makin percaya untuk minta. Ayah, aku mau yang lebih tinggi. Apa itu? Aku mau minta mobil, beres. Ayo kita cari mobilnya. Saya antar anak saya ke pameran-pameran mobil. Dia lihat sendiri. Begitu ada pameran, anak saya langsung, ayah aku pengen masuk ke situ boleh? Oh boleh, silakan. Masuklah dia ke mobil itu. Dan ngelobi si penjaganya, Om bisa lihat? Oh bisa dek, monggo silakan. Caranya buka begini, anak saya masuk, dia ngecek mobil yang dia inginkan. Nah terus cocok dengan ini Sim? Iya cocok. Pengen dapat ini? Iya. Sholat duha, istighfar yang banyak, lafalkan ini. Ya Gofar ya Rozak, ya Gofar ya Rozak, ya Gofar ya Rozak, ya Gofar ya Rozak, ya Gofar ya Rozak. Bisa ya? Oh bisa. Berapa lama? Sebanyak-banyaknya, nggak usah dihitung. Yang penting banyak. Sampai ludah kamu mau keluar itu, kemudian telan lagi, kamu lafalkan lagi, sampai ludahnya mau keluar lagi, telan lagi sampai 3 kali. Sampai di sini banyak ludahnya itu loh, Sim. Karena cepatnya kamu melafalkan itu ya. Itu kan kurang lebihnya 100 kan kalau 3 kali di sini dahaknya sudah liurnya sudah mulai banyak kan sekitar 100-an itu. Berarti kan udah 300-an kali. Nah, terus saya tinggal ajak dia ya ketika sudah menjalankan itu saya ajak ke dealernya. Kalau tadi kan hanya pameran. Ya, hanya pameran. 2 minggu setelah anak saya melakukan sholat itu, saya ajak ke dealernya. Ayo kita lihat rumahnya Mazda kayak apa. Di sana ada banyak sekali. Nanti kita bisa melihat dengan leluasa. Karena kalau kemarin kan tempatnya sempit sekali. Ini rumahnya mobil-mobil itu. Kemudian saya ajak ke dealernya. Biarkan anak saya yang berkomunikasi. Ya Allah, ini aku tuh pengen naik ini, aku pengen beli ini lewat ayahku. Dan keinginan anak itu untuk mencapai itu betul-betul luar biasa. Dan lihat, yang namanya anak, sekali lagi ya, rezeki anak itu perantaranya orang tuanya.
Maka jangan sekali-sekali kalau Anda sudah punya anak kok doa sendiri, jelas nggak manjur. Jelas nggak manjur. Kenapa? Karena kita ini sudah kadung otak kanannya nggak berfungsi, yang berfungsi otak kirinya, yaitu ketakutannya saja. Anak itu istighfarnya tulus, kalau kita istighfarnya ngitung dosa, kan gitu. Betul nggak? Kalau anak itu kan istighfarnya nggak ngitung dosa, wong dia belum punya dosa. Tapi kalau kita ini istighfar itu kan mohon ampunan, wong kita dosanya banyak. Dan selalu saja ketika kita baca istighfar itu lupa mengajukan permohonan, karena yang terlihat adalah dosanya saja. Betul kan? Maka saya pakai pihak kedua, yaitu anak saya. Betul, begitu anak saya ini 40 hari ditambah lagi. Anak saya mengimpikan mobil itu dalam waktu 6 bulan. Itu tercapai beneran. Kami akhirnya bisa beli mobil itu. Dan hebatnya adalah tanpa nabung. Hebatnya itu. Hebatnya tanpa nabung. Maka tolong bapak-bapak sekalian yang sudah punya anak, ya, jangan sampai Anda kerja keras kepada orang lain, di sistem orang lain, begitu pulang Anda tinggal ampasnya saja, tinggal capek. Begitu capek Anda ketemu anak itu bawaannya emosi, betul kan? Anak yang seharusnya itu menjadi kelancaran rezeki Anda, tercapainya impian-impiannya lewat Anda, malah Anda perah menjadi anak yang Anda perlakukan anak sebagai layaknya pembantu. Pembantu dan pengganggu. Rugi besar. Karena begitu kita latih anak kita jadi pembantu, besok jadi pembantu beneran itu. Kalau anak sudah Anda paksa untuk kerja kita, besok mereka akan dipaksa oleh suaminya. Serius itu. Semakin anak Anda ajari untuk nyuci baju, besok sama suaminya disuruh nyuci baju. Bahkan suruh buka laundry itu besok. Serius. Tanya aja orang-orang yang sekarang buka laundry itu dulunya diapain itu. Pasti disuruh nyuci oleh ibunya. Betul kan? Tapi apakah anak saya tidak nyuci? Oh, anak saya nyuci. Anak saya nyuci. Tapi apakah disuruh oleh ibunya? Oh tidak. Disuruh bapaknya? Oh tidak. Saya hanya ngasih contoh kok. Aku, ayah mau nyuci baju. Karena ayah mau pakai besok mancing. Ayah besok kepengen mancingnya dengan pakaian begini. Wah, kelihatan bagus sekali. Kalau di foto keren sekali. Dan saya sama istri itu berebut menggunakan sikatnya, sabunnya, kerannya itu rebutan, embernya pun kami rebutan, saya sama istri itu. Ini anak saya kan ikut rebutan. Simsi nama saya ketika kecil itu sudah berebut. Bahkan ketika nyuci mereka pamerkan, lihat, look, what I done, it's clean, right? Look my clothes. Lihat bajuku, lihat hasil cucianku, bersih kan? Saya tinggal kasih tepuk tangan. Wow, hebat sekali. Bajumu seperti keluar dari toko. Saya tidak perlu bentak-bentak. Kamu harus cuci. Karena kalau saya sudah bentak, berarti saya sudah melatih dia untuk menjadi pesuruh. Biarkan mereka melakukan apapun dengan senang hati, tetapi kendalinya ada di diri kita. Dan mereka melakukannya dengan sangat senang sekali. Dan mereka sudah bisa melihat reward and punishment-nya. Anda beberapa kali lihat saya nyemper sepatu kan? Anda lihat toh saya nyemper sepatu? Itu untuk apa coba? Ngasih contoh. Saya nyemper sepatu, istriku datang. Wow, semiran ayah bersih sekali. Wah, oh yang di sana laundry sepatu itu kalah semua sama ayah. Akhirnya anak saya ngapain? Nyuci juga dia. Bu kalau seperti ini, wah, ini malah
Sim, kalau punya ayah itu kan sepatunya sepatu kulit, itu dimengkilatkan gampang. Kalau punya Sim ini kan kain, ini kan sulit sekali. Tapi ternyata bisa bersih banget. Ya ampun, kamu hebat sekali, Sim. Kayaknya anak-anak saya bisa merawat sepatu mereka sendiri tanpa disuruh. Mereka hanya membutuhkan contoh kok, dan contohnya paling gampang apa? Oh, kita sendiri. Jangan sampai anak kepingin nyontoh, malah kita kasih contoh yaitu memaki-maki, marah-marah, mencela, bahkan menunjukkan kesalahannya langsung. Kamu tuh gimana sih? Mosok kayak gini aja nggak bisa? Itu kan namanya menunjukkan kesalahannya kan. Berarti besok dia akan latihan untuk menyalahkan adiknya. Dia akan menyalahkan orang lain. Semua orang adalah salah. Yang nggak bisa salah apa? Dia sendiri. Karena nggak pernah mengenal reward and punishment. Tapi kalau saya kasih reward and punishment. Kalau kamu bisa menirukan ayah mencuci baju seperti ini ayah akan belikan kamu baju warna pink. Nanti kalau nyuci kayak apa sih? Sekarang kan Simsin praktek baju warna hitam dan ternyata bagus, bersih sekali. Besok seandainya ayah berikan baju pink, apakah bisa sebersih baju hitam? Betul kan? Nah, maka hati-hati sekali. Jangan main-main dengan anak Anda. Jangan sekali-sekali main-main. Jangan sampai kita training anak kita menjadi budak. Jangan training anak kita menjadi orang yang pendosa. Merasa berdosa terus. Gara-gara nasihat yang tidak mutu. Nah, jadi anak yang soleh ya. Itu kalau anak itu mau ngomong itu, setan alas ini. Mentang-mentang ibu nggak jadi anak yang solehah, nyuruh aku. Ibu kan nggak bisa jadi anak soleh untuk nenek, toh. Tuh kan? Bapaknya nak jadi anak yang soleh ya. Kurang ajar nih setan alas ini. Itu tandanya bapak nggak bisa jadi anak yang soleh untuk kakek, toh. Tuh nggak? Karena yang tahu arti dan definisi soleh-solehah itu orang dewasa, bukan anak-anak. Kata sifat itu hanya dikenal oleh orang tua. Anak-anak itu taunya kata benda. Nggak ada anak kok kata sifat kok ngerti itu nggak ada. Jadi kalau jadi orang tua pengecut atau penakut, jangan latih anakmu jadi penakut dan pengecut. Alhamdulillah Anda sekarang berada di grup ini. Ya. Alhamdulillah Anda ada di grup ini. Bukan kok saya sok-sokan merasa benar, itu bukan. Saya hanya ngasih tahu apa yang saya lakukan ya. Bisa jadi teknik saya ini keliru, tapi hasilnya benar. Mungkin orang lain itu tekniknya benar, tapi hasilnya keliru. Siapa tahu ya kan? Tapi saya hanya mencontohkan apa yang saya latihkan, apa yang saya omongkan kepada anak-anak saya. Ya, saya ngelatih anak saya sejak mereka kecil. Bahkan semua anak saya itu ketika masih dalam perut itu sudah ngisi home sharing, ngisi seminar. Ketika hamil muda itu sudah ngisi seminar, sudah ngisi NDO. Hamil tua ngisi NDO lagi. Begitu lahir, saya ngomongnya juga di seminar kok. Silahkan cek apakah ada anak-anak saya yang di seminar pasti anak saya ada, pasti ada. Selama seminar itu melibatkan saya, anak saya ikut semua itu. Kecuali seminar yang jangkauannya jauh sekali, misalkan harus naik pesawat 3 kali, nah itu anak saya baru nggak ikut. Atau berbarengan dengan acara sekolah, misalkan, itu nggak ikut. Tapi kalau dekat, misalkan hanya naik pesawat sekali saja ya, sekali nggak perlu pakai transit, sekali aja itu anak saya ajak semua. Kalaupun barengan sama sekolahnya tak suruh libur itu. Pak, Bu, anak saya mau ikut bapaknya untuk ikut seminar, untuk datang seminar.
Karena saya sedang melatihkan anak saya untuk menjadi pengusaha hebat. Di sekolah anak saya hanya berlatih berteman. Hanya menambah teman, bukan cari ilmu. Hanya berteman. Bukan cari nilai. Sekolah hanya berteman. Mencari teman, mencari relasi. Nah. Karena kalau ilmunya di luar sekolah itu ada banyak sekali. Sekolah itu kan hanya sebagian kecil, ya kan? Sebagian kecil yang mengajarkan ilmu pengetahuan kan hanya sebagian kecil di dunia kan. Di luar itu ada banyak sekali. Maka kalau anak kita itu di satu sekolah, ya jangan sombong. Anakku begini, itu kan hanya sebagian kecil dari dunia pendidikan. Sebagian kecil dari media untuk mengajarkan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Tapi ilmu pengetahuan ada di seluruh dunia. Ya, jadi semana saya sejak dalam kandungan, ya, usia kandungan kecil, muda, sudah ikut kepelatihan atau seminar. Ketika hamil tua juga ikut pelatihan. Ketika lahir juga ikut pelatihan. Begitu umur 1 tahun, 2 tahun mereka sudah aktif dengan pelatihan-pelatihan itu. Dan saya selalu memberikan contoh pada mereka. Ketika ada seminar, Sim nanti lihat. Orang sekian banyak ini nanti pada noleh ke ayah enggak ya? Oh iya, semua orang noleh ke ayah semua. Begitu nanti ayah suruh loncat, mereka nanti loncat. Amati ya Sim ya? Iya. Begitu loncat, wah, loncat, ya, tepuk tangan, yes. Itu anak saya sampai, wow, aku besok akan seperti itu. Hanya ngomong begini orang banyak pada teriak. Hanya ngomong silakan pakai sampo Orlin, semua orang pakai sampo Orlin semua. Mereka melihat contoh bahwa ayahnya lebih hebat dari guru SD-nya. Jangan sampai kalah, jangan sampai mau Anda diadu oleh gurunya dia. Dia belajar di sekolah kan hanya berapa menit, ya kan? Anda kan dari sore sampai pagi, masa Anda kalah kualitas sama gurunya kan gitu. Betul kan? Jadi anak harus lihat orang tuanya hebat duluan. Anak saya tuh setiap hari ngecek akun Facebooknya ayahnya, ngecek akun Facebooknya ibunya, ngecek akun Instagram bapaknya dan ibunya. Makanya anak saya ketika nulis tidak pernah disingkat karena melihat bapak ibunya nggak pernah nyingkat. Ayah saya juga anak saya juga paling benci dengan komentar itu stiker itu paling benci. Kenapa? Karena nggak kreatif. Asal download ini aja sudah bisa. Mau orang salto kayak mau orang jungkir balik kan bisa. Tapi apakah itu ilmu pengetahuan? Oh tidak. Apakah ada penilaian dengan dengan banyaknya stiker yang Anda koleksi? Kan nyatanya enggak. Wong poinnya juga enggak naik. Betul kan? Nah, anak saya betul-betul saya latih. Karena jangan sampai ayahnya Crown Diamond, tapi anaknya menjadi karyawan orang lain. Jangan sampai orang tuanya Diamond, tetapi anaknya justru nurut orang lain. Kita harus menjadi orang tua yang hebat. Kita harus menjadi teman bermain yang hebat untuk anak-anak kita. Kita harus menjadi contoh terdahsyat jadi anak kita. Dan anak kita akan lihat orang tuanya adalah bintang iklan terhebat. Jangan sampai anak-anak Anda mengetahui kalau ternyata orang tuanya di media sosial gombal. Hobi mengeluh. Posting hoax, ya kan? Membuat status jelek, disingkat. Nggak mutu. Masa setiap kali komentar hanya ngopi dulu. Status muncul ngopi dulu. Status lain ngopi dulu. Status yang lain ngopi dulu. Ngopi. Apa Anda tidak
malu suatu saat komentar Anda dibaca oleh anak Anda kan gitu. Oke, itu dulu teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung. Bukan berarti saya mencoba menyakiti Anda, tidak. Saya memberikan contoh dan contoh saya ini boleh Anda pakai, boleh tidak. Kalau Anda pakai, alhamdulillah. Kalau Anda ajarkan, alhamdulillah. Jika tidak, saya tetap akan ajarkan ke yang lain. Enak ya? Oke, teman-teman semuanya, ini sudah jam 22:23, sudah lebih dari 1 jam kita ngobrol bersama. Dan untuk materi yang besok malam adalah malam minggu ya. Ya, malam minggu ya besok ya. Malam minggu materinya adalah Pak Sutri Part 3. Malam minggu materinya adalah Pak Sutri Part 3. Bagaimana menjadi suami yang dahsyat, bagaimana menjadi istri yang seksi untuk sang suami. Jangan kemana-mana, besok malam materinya adalah Pak Sutri. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini saya hidupkan lagi. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. NASA luar biasa, Anda pasti bisa. Bye. Boleh ambil?